Halo, nama saya Amelia Septiani. Saya berasal dari suku Karo. Orang tua saya, bapak saya bernama Juanda Surbakti dan ibu saya bernama Ingan Beru Sembiring. Saya asli dari suku Karo. Di sini saya akan bercerita bagaimana saya bisa dapat menjadi seorang CPNS. Yang pertama, latar belakang saya yaitu saya berasal dari keluarga yang sederhana. Orang tua saya adalah seorang petani. Waktu saya kuliah juga itu adalah bantuan dari keluarga-keluarga karena saya berasal dari keluarga yang cukup sederhana. Mungkin topangan keluarga yang membawa saya sampai pada saat ini juga. Saya alumni 2019 dari Unika Santo Thomas Medan. Di sini saya mau bercerita tentang pengalaman saya sebelum menjadi CPNS. Awalnya saya sidang di bulan 6 tahun 2019 dan diwisudakan pada bulan 9 tahun 2019. Ketika ijazah saya keluar, saya menerima pengumuman bahwa seleksi CPNS akan diadakan di Indonesia. Jadi karena ijazah saya sudah keluar, saya berinisiatif untuk melamar untuk menjadi CPNS. Kebetulan di daerah saya, saya tinggal di Desa Rumagalu, Kecamatan Saibingai, Kabupaten Langkat. Dan kebetulan di Langkat itu tidak ada penerimaan CPNS. Jadi saya beralih ke Tanah Karo karena Tanah Karo menerima lowongan untuk CPNS. Saya berjurusan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kemudian setelah saya menerima pengumuman itu, saya kemudian berinisiatif untuk ikut seleksi. Jadi saya bertanya kepada orang-orang yang sudah pernah ikut, bagaimana sih caranya. Ketika saya bertanya, ada yang mengajari saya. Kemudian dalam administrasi berkas yang pertama itu, kita disuruh untuk menyeken beberapa berkas-berkas seperti ijazah terakhir, transkrip, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita akan menerima pengumuman selanjutnya, yaitu ujian. Nah, sebelum ujian ini ada perlu banyak hal yang perlu kita persiapkan, yaitu bagaimana persiapan mental, diri, dan cara belajar kita. Karena saya percaya dengan belajar dan berdoa itu kita bisa lebih tenang dalam menghadapi ujian ini. Persiapan saya yaitu saya dibekali dengan buku tanpa les, karena les akan menguras biaya dan saya sambil bekerja mungkin waktu akan juga tersita. Jadi saya diberikan buku oleh keluarga. Saya belajar dari buku itu. Saya memang sungguh-sungguh belajar sambil berdoa, tidak lupa selalu berdoa dan dikuatkan oleh keluarga juga. Sebetulnya motivasi saya itu karena keluarga saya. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, bisa dibilang hanya menengah ke bawah. Jadi saya hanya punya motivasi untuk belajar, tidak ada hal lain. Banyak orang berkata kalau CPNS ini kita harus mempunyai banyak uang, tapi bagi saya itu tidak. Saya hanya belajar dan belajar. Dan saat ujian yang pertama yaitu seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar itu diadakan di Tanah Karo. Jadi sewaktu itu saya pergi ke Tanah Karo dari sini, dari kampung saya ke Tanah Karo, ditemani mama saya. Nah, di sana ujiannya dia pakai passing grade. Ada namanya TWK, TIU, dan TKP. Ketiga itu kita harus tuntaskan supaya kita boleh lulus. Kalaupun skor kita tinggi, tapi ketiga nilai itu tidak tuntas atau salah satunya tidak tuntas, maka tidak akan lulus ke tahap selanjutnya. Seperti itu. Dan ketika saya ujian, saya percaya bahwa ada yang menemani saya gitu. Mungkin karena saya percaya, saya minta sama Tuhan untuk tetap percaya diri. Nah, saya percaya diri kala ujian itu. Karena juga persiapan sudah mungkin matang dengan belajar terus-menerus. Nah, kemudian saat ujian pertama,
Dan puji Tuhan saya lulus di ujian pertama. Nah, masuk ke tahap ujian kedua. Setelah pengumuman keluar, ternyata di instansi saya ada mengambil 2. Dan di instansi kalau 2 dikali 3, jadi yang ujian itu ada 6 orang lagi. 6 orang ke tahap ujian seleksi kompetensi bidang. Di seleksi kompetensi bidang, kami bersaing hanya 6 lagi. Dari sekian banyak saat SKD, kemudian masuk ke SKB, hanya tinggal 6 orang. Nah, di situ tidak pakai passing grade, namun dia dengan skor yang tinggi, yang lebih tinggi seperti itu. Saat ujian SKB saya ditemani beberapa keluarga untuk menjadi penyemangat saya. Dan sebelum itu persiapan saya juga dengan belajar dan tetap belajar. Walaupun di saat itu saya tidak punya buku, saya membeli modul-modul online, tryout online untuk saya kerjakan. Jadi dengan seperti itu saya bisa belajar, saya bisa mengetahui trik-trik yang akan masuk ketika saya ujian. Dan saya bersyukur ketika ujian, ya memang yang saya pelajari itulah yang keluar. Kita tidak perlu menghafal banyak materi, kita hanya perlu menghafal beberapa trik. Nah, trik itu sangat membantu saya, sungguh itu sangat membantu saya. Karena semua trik yang saya pelajari, sebagian besar muncul di saat saya ujian. Jadi, waktu saya ujian saya tenang, saya tidak grogi lagi dengan diri saya karena saya percaya, saya bisa dengan hal itu. Dan ya memang benar, Tuhan selalu beserta kita. Kalau kita percaya, kita pasti juga akan mendapatkan hal yang memuaskan dari Dia. Dan saat ujian SKB dengan persiapan yang baik dan ujian yang baik juga, saya mendapat nilai peringkat 1. Di tahap SKD saya peringkat 3, teman-teman. Saya peringkat 3 karena ada 2 orang yang tinggi di atas saya. Dan saat ujian yang kedua, yaitu yang 6 orang, di tahap SKB saya menjadi peringkat 1 dengan nilai 265. Mungkin hanya 265, tapi saya cukup puas dengan nilai saya karena saat itu juga saya memperoleh nilai yang paling tinggi di instansi saya dan di antara saingan-saingan saya. Nah, setelah itu menunggu pengumuman itu selama sebulan. Saya menghitung skor SKD dan SKB. Kebetulan skor-skor itu bisa dihitung. Kita bisa lihat di beberapa media-media sosial cara menghitungnya, dan saya hitung sendiri nilai saya dan nilai teman-teman saya yang satu instansi dengan saya seperti itu. Dan ya, nilai SKD itu dikali 40, jadi SKB dikali 60. Oleh karena SKB saya itu lebih tinggi, jadi dalam skor total saya menjadi peringkat 1 dengan skor total 58, sekian. Saya tidak menyangka sebetulnya, tapi saya percaya itu karena saya sudah mempersiapkan diri dari awal, dan itu juga karena saya percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta kita seperti itu. Dan kemudian saat menunggu info, saat menunggu pengumuman, saya agak sedikit ragu. Kenapa? Karena banyak yang bilang karena CPNS sekarang ini banyak yang bayar gitu. Jadi mungkin karena banyak yang bayar, saya kan bukan orang yang berkecukupan lebih atau menengah ke atas, bukan. Saya hanya orang menengah ke bawah. Jadi saya agak ragu, dan keluarga juga kita tunggu info gitu. Karena kalau katanya misalnya seperti itu, kita mungkin belum mampu, jadi dari sekarang biar nggak usah kecewa kali gitu kan. Jadi tunggu sampai tanggal 30 Oktober, pengumumannya tanggal 30 Oktober. Dan kemudian di tanggal itu saya menerima pesan dari teman saya, dan itu adalah pengumuman. Saat itu saya sangat takut, karena takut akan digeser, karena
mungkin saya masih ragu kalau ini murni gitu. Walaupun dengan nilai yang di atas, walaupun dengan nilai yang sudah saya hitung sendiri, saya masih ragu. Tapi sungguh luar biasa. Nilai saya yang saya hitung tepat sekali dengan yang keluar pada saat pengumuman, dan saya dinyatakan lulus CPNS tahun 2019 tahun 2020 ini. Itu sangat hal yang sangat mengembirakan bagi saya dan bagi keluarga saya. Itu tidak bisa dipungkiri. Saya terharu dan jujur air mata bahagia itu keluar seperti itu. Mungkin ini perjuangan, ini yang namanya perjuangan, ini yang namanya doa keluarga. Itu tidak terlepas dari ini semua, dan kami semua sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada seluruh keluarga, seluruh teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam mendoakan saya. Karena ini semua bukan kuat saya, tapi semua topangan-topangan teman, keluarga, begitu pun berkat Tuhan kepada kami semua. Oke. Dan setelah pengumuman, kami diusulkan untuk proses pemberkasan. Proses pemberkasan seperti biasa CPNS. Yang mungkin bedanya sekarang karena mungkin kita di masa pandemi, pemberkasannya banyak yang secara online, yaitu di scan, dikirim ke BKN, ke BKD juga dikirim via email, dan hard copy-nya harus melalui pos. Itu yang saya rasakan pada CPNS tahun ini. Ya, saya adalah lulusan CPNS tahun 2019. Saya masih muda. Saya lulus di tahun 2019 juga, dan tes langsung dapat. Itu semua karena berkat Tuhan dan pastinya dengan usaha, belajar. Di sini saya memberitahukan kepada teman-teman semua, jangan pernah ragu untuk menjalani hidup dengan baik. Jangan pernah ragu menjadi orang baik. Karena Tuhan pasti memberikan kepada kita rencana-rencana yang baik di saat kita melakukan yang baik. Jangan pernah ragu seperti saya yang ragu dengan kelulusan ini. Saya pikir akan bisa dibayar sekian, tapi tidak, teman-teman. Di sini murni dengan hasilmu sendiri, hasil kita sendiri. Jadi mari belajar, berusaha, dan berserah diri kepada Tuhan. Berbuat yang baik, maka kamu akan dilimpahkan yang baik. Terus belajar, semangat. Jangan pikir aku orang yang tidak mampu, maka aku tidak akan bisa. Tapi berpikir, aku orang yang mampu dan aku bisa. Walaupun kita dari keluarga yang sederhana, kita saling menopang dengan doa, maka semua itu bisa terjadi. Saya adalah lulusan CPNS. Saya dari keluarga yang sederhana. Mari kita semua percaya bahwa kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Saya Amelia Septiani Surbakti mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia mendengarkan curhatan saya mengenai CPNS ini. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua dan bisa diberdayakan untuk yang masih kurang yakin dengan dirinya. Terus belajar, semangat, dan terus berusaha. Terima kasih.